Puji Tuhan, malam ini kita akan bersama-sama lagi di dalam doa 10 malam kepada jemaat Tuhan, GPD Serafim yang menyaksikan ini. Mari kita sama-sama akan bersatu dalam doa. Di malam yang ke-6 ini, biar kita boleh menikmati lagi kehadiran Tuhan. Kita boleh menikmati kuasa Tuhan. Hadirat Tuhan memenuhi setiap kehidupan kita. Dalam pujian dan penyembahan kita boleh menikmati kekuatan. Kita boleh menikmati pengurapan yang dari Tuhan. Haleluya, kita nyanyikan pujian ini. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru, urapan Allah, urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru, urapan Allah, urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Suara kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Amin, haleluya. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. 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 Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu. Sungguh Engkau ajaib Tuhan. Kami bersyukur buat malam ini. Kami ada di malam yang ke-6 untuk kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan lawati setiap kami, menikmati hadirat Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur mulaikan ibadah doa 10 malam. Haleluya.
Puji Tuhan semua jemaat Serafim, kita bertemu lagi di doa 10 malam, di doa pencurahan Roh Kudus di malamnya yang ke-6. Pada malam ini saya yang akan memberitakan sebagian isi dari firman Tuhan, meskipun kondisi saat ini masih belum memungkinkan kita untuk kita bertatap muka secara langsung, berdoa bersama, memuji memuliakan nama Tuhan. Sama seperti di tahun-tahun sebelumnya di doa 10 malam, tapi saya percaya selama 10 malam ini kita tetap diberikan hikmat ketaatan untuk mendengarkan firman, dan saya percaya bahwa kesiapan hati kita pun sama. Amin. Kita diberikan kesiapan hati juga yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kita langsung membuka ayat di kitab Mazmur 91. Di Mazmur 91 saya akan langsung mulai di ayat yang kedua. Judul perikop di pasal ini adalah dalam lindungan Allah. Saya akan memberikan judul khotbah sharing saya pada malam ini di doa 10 malam di malam yang ke-6, sama seperti judul perikop ini, dalam lindungan Allah. Saya langsung akan baca di ayat yang kedua. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Kita akan membacakan sampai situ dulu. Kita langsung akan masuk ke ayatnya yang ketiga. Di ayat yang ketiga, Alkitab mengatakan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dialah di sini menggambarkan Tuhan. Dialah di sini diartikan adalah Tuhan. Dan di sini dikatakan, dialah yang akan melepaskan engkau. Tuhanlah yang akan melepaskan engkau. Tuhan yang akan melindungimu dan dia yang akan melepaskanmu dalam segala perkara. Di kondisi saat ini, ketakutan sering datang terhadap hidup kita. Sangat secara manusiawi kita berpikir sangat amat wajar bahwa ketakutan, kekhawatiran itu muncul. Di awal virus ini masuk ke dalam negeri kita di awal Maret saat itu, saya ingat bahwa banyak warga yang merush supermarket, banyak warga yang merush Indomaret dan sebagai macamnya gitu ya. Di mall-mall, di supermarket kecil, di minimarket, bahkan orang-orang ngerush toko untuk menyediakan stok makanan, stok ini, stok itu. Saya pernah masih di awal Maret saat itu. Saat itu WHO belum menaikkan status pandemik untuk virus ini. Saya beli pemutih. Saya hanya ingin beli pemutih di salah satu market di Mall Tang City. Saya datang, tujuan saya hanya untuk membeli satu botol pemutih dengan harga 8.900 saat itu. Tapi yang terjadi adalah saya harus antri 4,5 jam lebih untuk mendapatkan satu barang itu. Karena apa? Karena antrian yang sangat amat banyak. 4,5 jam lebih saya ingat. Dan saat itu akhirnya saya sadar bahwa kekhawatiran sudah muncul di bangsa ini. Saat itu saya sadar bahwa ketakutan sudah merasuki dari setiap warga yang ada di bangsa ini. Saat itu kita nggak bisa apa-apa selain kita takut bahwa virus ini sudah masuk ke Indonesia. Wah, ini yang ditakutkan di luar sudah masuk ke Indonesia. Saat itu mungkin secara manusiawi kita nggak bisa apa-apa selain takut dan khawatir. Dan itu yang akhirnya merujuk bahwa semua supermarket, semua minimarket dirush oleh warga.
Tapi di ayatnya yang ketiga dia bilang, di pemberitaan firman ini, dibilang di ayat pembuka di poin yang akan saya bagikan adalah dibilang bahwa dialah yang akan melepaskan engkau. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan yang akan melepaskan engkau dari segala ketakutan. Amin. Tuhan yang akan melepaskan engkau dari segala kesesakan, dari segala penyakit. Tuhan yang akan melepaskan engkau. Amin. Kita harus percaya bahwa Tuhan yang mampu melepaskan kita. Kita secara manusiawi kita pikir, oh saya wajar untuk takut, saya wajar untuk khawatir, saya wajar untuk khawatir terhadap diri saya, untuk keluarga saya, anak-anak saya, saudara sepupu saya wajar untuk khawatir. Tapi di ayat ketiga dibilang bahwa dialah yang akan melepaskan, Tuhanlah yang akan melepaskan engkau dari segala kekhawatiran, dari segala penyakit, dari segala kesesakan yang ada di hari-hari ini. Amin. Di ayatnya yang keempat kita lanjut. Kita lanjut di ayatnya yang keempat. Dengan kapaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Dengan kapaknya ia akan menudungi engkau. Menudungi ini berdasarkan dari kata dasar tudung. Tudung itu gampangnya adalah, kita ingat saja tudung saji ya, saudara semua. Tudung saji itu untuk melindungi makanan, untuk menutup makanan dari segala kotoran-kotoran udara yang masuk ke makanan, itu ditutup dengan tudung saji, itu melindungi makanan. Jadi saya bisa katakan bahwa di tudung ini adalah dilindungi. Kita akan bacakan, saya akan ganti katanya. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Amin. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Pada hari-hari ini banyak sekali organisasi. Pada hari ini banyak sekali ucapan-ucapan dari pribadi, dari banyak pihak yang menjanjikan perlindungan terhadap kita. Amin. Di situasi yang menakutkan, situasi yang mengkhawatirkan ini, banyak sekali statement-statement yang menawarkan, yang menjanjikan perlindungan terhadap kita. Entah itu dari pemerintah atau dari relawan-relawan dan yang pihak-pihak lain yang berwenang akan itu. Mereka memberikan janji bahwa untuk melindungi, untuk mereka ingin kita percaya terhadap mereka bahwa mereka mampu melindungi kita. Tapi kita harus tetap percaya bahwa pemerintah, WHO, semua yang ditunjuk itu adalah datangnya dari Tuhan. Amin. Semua itu datangnya dari Tuhan dan kita harus tetap percaya. Tapi satu hal yang mau saya perkatakan bahwa perlindungan yang paling mahal adalah perlindungan yang datangnya dari Tuhan. Amin. Perlindungan yang termahal yang harusnya sama-sama kita tahu adalah perlindungan yang datangnya dari Tuhan. Di ayatnya yang keempat dibilang bahwa di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Di bawah sayap Tuhan kita akan berlindung. Kita harus tahu betapa mahalnya perlindungan yang dari Tuhan. Betapa mahalnya ayat ini mengatakan di bawah sayapnya. Kita semua, kita yang percaya kepadanya akan berlindung. Apakah hanya kepada yang percaya? Kita lihat nanti. Kenapa saya bisa bilang bahwa ini sangat mahal? Perlindungan dari Tuhan datangnya sangat amat mahal. Kita akan lanjut ke poin selanjutnya, masih di ayat yang keempat. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kenapa perlindungan yang datangnya dari Tuhan itu sangat amat mahal? Karena kesetiaannya Tuhan. Amin. Ketika kita bicara soal kesetiaan, ini adalah hal yang paling kita butuhkan. Bahkan dari manusia, kita butuh kesetiaan dari teman, rekan kerja kita, teman main kita, dari kita, misalkan kita punya usaha apapun, kita butuh kesetiaan dari bawahan kita. Seorang bos butuh kesetiaan dari karyawan-karyawannya gitu kan. Dan ketika kita bicara soal hubungan, anak muda yang pacaran, kita butuh kesetiaan. Bahkan yang sudah menikah, mereka butuh juga kesetiaan. Kita harus sadar bahwa bahkan kesetiaan dari manusia kita butuh. Seberapa mahal kesetiaan yang Tuhan berikan terhadap kita, amin.
Manusia ketika manusia setia, dia mungkin akan capek. Ketika manusia bilang, aku setia terhadap kamu. Oke bos, saya setia terhadap Anda. Manusia bisa aja capek, aduh ya udahlah terserah lah. Lu mau percaya sama gue, ya udah percaya. Kalau enggak, ya udah bodo amat. Ya sudah terserah, kamu mau sayang sama aku atau enggak. Saya sayang, saya percaya kamu sayang. Kalau kamu enggak sayang juga ya udah, bodo amat. Itu manusia. Kesetiaan manusia punya limit, punya batas. Tapi tidak dengan Tuhan. Amin. Attitude yang seperti itu tidak Tuhan miliki. 99 domba setia bersama dia, berjalan bersama dia. Satu domba itu hilang. Tuhan cari, amin. Tuhan tinggalkan 99 domba yang setia bersamanya. Dia cari satu domba yang hilang itu. Itu kesetiaan dari Tuhan. Rasionya 99:1, sangat kecil, amin. Sangat kecil. Tapi Tuhan tidak pernah melihat itu. Ketika dia tahu ada satu yang hilang, kesetiaannya dia jemput yang satu itu, dia tinggalkan yang 99. Amin. Seperti itulah gambaran kesetiaan Tuhan. Seperti itulah gambaran kesetiaan Tuhan. Jadi apakah hanya yang percaya kepadanya yang akan dilindungi? No. Mereka yang belum percaya, tapi mereka tahu mereka harus percaya. Mereka yang belum percaya, mereka yang sudah percaya tapi belum 100% percaya. Tuhan tahu. Tuhan akan kejar. Sama seperti dia mencari satu orang yang hilang itu. Amin. Jadi kita tahu seberapa mahalnya kesetiaan Tuhan. Dan kenapa saya bilang bahwa tempat perlindungan di bawah sayapnya adalah tempat termahal. Karena kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan bukan sama seperti kesetiaan manusia. Itu yang menyebabkan perlindungannya Tuhan. Adalah perlindungan yang termahal yang kita butuhkan saat ini. Yes, mungkin kita harus tetap menghargai dokter yang berada di garis paling akhir untuk menghalangi virus. Untuk menyembuhkan, bukan hanya sekedar menghalangi saja. Kita membutuhkan relawan-relawan yang lain yang bekerja keras. Memberitakan berita-berita yang tidak menakutkan warga. Kita diminta untuk stay at home. Rumah adalah tempat perlindungan yang paling aman untuk kita saat ini, amin. Tapi satu hal yang saya mau sama-sama sampaikan bahwa perlindungan dari Tuhan adalah perlindungan, tempat perlindungan yang paling mahal. Kita harus tahu kemana kita akan bersandar. Amin. Kita harus tahu kemana, siapa yang akan kita cari. Amin. Di ayatnya yang engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, di ayat yang kelima. Dalam terjemahan lainnya, di dalam terjemahan King James Version, di situ dikatakan bahwa engkau tak usah takut terhadap teror di malam hari. Kedahsyatan ini menggambarkan teror di malam hari. Engkau tidak usah takut teror di malam hari, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Petang ini juga di dalam translation King James Version di situ memakai kata midday, tengah hari. Tengah hari itu berarti kita masih terang. Ketika kita ada di tengah hari, di waktu siang berarti ya. Dan di ayatnya yang ke-5 dan ke-6, apa pesan yang bisa kita dapatkan bahwa di sini dibilang bahwa di waktu gelap, di waktu terang, di waktu gelap, di waktu petang, Tuhan akan tetap melindungi kita. Amin. Perlindungan Tuhan tidak datang sejam sekali. Perlindungan Tuhan itu tidak datang seperti misalkan rumah sakit yang tidak 100% waktu mereka harus melindungi setiap orang. Enggak. Meskipun kita ada di dalam rumah sakit, dokter, suster itu pun
keterbatasan jangkauan. Amin. Relawan-relawan meskipun banyak, mereka punya keterbatasan jangkauan. Mereka punya keterbatasan. Tapi tidak dengan Tuhan. Amin. Waktu petang, waktu malam, di waktu gelap, di waktu terang. Artinya menggambarkan bahwa setiap jam, setiap menit, setiap detik Tuhan melindungi kita. Tuhan gak akan sedetik pun melepaskan pandangannya terhadap kita. Amin. Kita harus percaya itu. Amin. Petang, malam, gelap, terang menggambarkan 24 jam Tuhan menjaga kita. Amin. Dalam lindungan Tuhan selama 24 jam. Betapa mahal yang Tuhan tawarkan dalam hidup kita. Bahkan di kondisi sulit saat ini, Tuhan gak akan melepaskan janji-janjinya. Amin. Di ayat yang ke-7, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Amin. Saya katakan di khotbah saya beberapa waktu yang lalu bahwa kita harus mulai memperkatakan iman. Kita harus percaya terhadap Tuhan. Kita harus percaya. Terus perkatakan iman. Walau 1.000, walau 10.000 rebah di sekitar saya, itu tidak akan datang kepada saya. Amin. Itu tidak akan datang kepada keluarga saya. Amin. Tuhan yang akan melindungi kita. 24 jam Ia akan melindungi kita. Dia sebagai tempat kita berlindung. Betapa mahal kita punya tempat perlindungan. Di awal perikop ini sudah diperkatakan bahwa Tuhan yang sanggup, Tuhan yang pasti mampu melindungi kita. Walau 1.000 rebah, walau 10.000 rebah, itu tidak akan menimpamu. Kamu hanya akan menontonnya, Alkitab bilang. Amin. Saya percaya kita semua akan terus sadar bahwa Tuhanlah satu-satunya. Yes, banyak manusia yang menawarkan pertolongan. Dan itu baik. Tapi pertolongan, perlindungan dari Tuhan. Kesetiaan Tuhan terhadap kita. Terhadap kita semua. Semua. Amin. Ia tidak akan membiarkan kita rebah. Ia tidak akan membiarkan kita jatuh. Puji Tuhan. Demikian sharing firman saya. Kita akan berdoa untuk doa di malam yang ke-6 ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami Tuhan, berkati Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan segala masalah kami. Engkau Tuhan yang tahu segala pergumulan kami Tuhan. Engkau juga yang pasti tahu segala ketakutan, kekhawatiran kami di hari-hari ini Tuhan. Tapi kami juga percaya Tuhan. Kami mau percaya Tuhan bahwa Engkau lah satu-satunya perlindungan kami Tuhan. Berkati Tuhan di malam ini Tuhan. Biar di malam-malam juga yang selanjutnya kami bisa mendapatkan hikmat yang lebih lagi Tuhan untuk menghadapi situasi-situasi kondisi yang sangat amat menakutkan dan menyulitkan Tuhan. Tapi kami percaya di dalam Engkau kami akan dimenangkan. Kami pasti akan menang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Haleluya. Amin.